Oke, baik. Dengan yang ada dulu, saya akan langsung mulai dulu. Karena sudah jam 6 dan sesuai dengan kebiasaan yang ada, mari kita akan mulai dulu dengan berdoa terlebih dahulu. Dan mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Terima kasih buat waktu yang sudah Tuhan berikan untuk kami boleh berkumpul dan belajar bersama-sama. Terima kasih atas kebaikan dan kasih setiamu. Kalau sebentar kami akan belajar, pimpin kami supaya kami dapat mengerti dan kami sama-sama boleh berbagi satu sama lain untuk kami sama-sama mengerti ya, dan kami sama-sama boleh berbagi untuk ilmu yang kami miliki Tuhan. Terima kasih berkati juga untuk Ibu Hana yang juga akan memberikan materi nanti kuliah, berikan hikmat supaya apa yang disampaikan itu boleh bermanfaat dan kami semua bisa belajar bersama-sama. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Baik, selamat sore menjelang malam teman-teman semuanya. Ini ada beberapa yang barusan join. Ya, sore ini saya akan coba untuk memberikan refresh gitu, karena di minggu lalu memang saya tidak ikut full dan tenang, tapi saya mengikuti lewat YouTube bahwa memang di minggu lalu teman-teman sudah diajarkan mengenai machine learning gitu ya, dasarnya machine learning, apa sih machine learning gitu ya, mesti pembelajaran yang belajar apanya begitu, di dalam machine learning itu apa, ada apa aja di dalamnya begitu, dan kemudian sebelum melakukan proses kayak klasifikasi, prediksi, kemudian bahkan nanti ada clustering gitu ya, apa yang harus dilakukan sudah diajarkan Bu Hana gitu ya. Nah, saya hanya dari sisi tidak matematisnya, tapi memang secara praktisnya. Jadi supaya teman-teman itu lebih mudah memahami gambaran dari si machine learning gitu ya. Nanti saya akan coba berikan beberapa contoh, tapi memang tidak tidak terlalu mendalam. Artinya adalah memang ada beberapa yang saya tinggalkan untuk teman-teman belajar. Sekali lagi bahwa di kelas ini pun saya senang beberapa teman sering sharing ke saya gitu ya, tanya mengenai tugas dan bisa berbagi. Nah, itu yang sebetulnya diharapkan, jadi bukan spoon feeding. Jadi saya terus memberikan ilmu, tapi kita sama-sama saling berdiskusi satu sama lain. Nah, mungkin saya akan awali sebentar teman-teman. Mata kuliah big data itu sebenarnya bicara mengenai data yang besar gitu ya, karena namanya aja BDA atau big data analysis. Seberapa gede sih datanya sih? Mungkin selama ini mungkin teman-teman mungkin hanya mungkin lihat dari dataset gitu ya. Mungkin teman-teman hanya melihat dari langsung dari literatur begitu. Tapi ini saya akan tunjukkan sedikit apa yang dinamakan big data. Nah, saya akan coba present secara sederhana contoh yang mungkin yang saat ini ada gitu ya, dan memang saat ini sedang berjalan. Nah, ini adalah contoh big data. Jadi ini adalah contoh dari data sensor. Jadi ini sebetulnya adalah tesis saya. Saya bukan bermaksud apa-apa enggak, tapi maksudnya adalah memberikan informasi atau memberikan gambaran bahwa kalau kita lihat jumlah data yang sudah di-create dari data ini, itu ada sekitar 519.000 sekian, hampir 520.000 sejak 6 bulan yang lalu. Jadi selama 6 bulan ini pengukuran datanya sudah ada sekitar 520.000. Saya tidak akan menjelaskan secara detail, tapi ya ini adalah contoh sederhana begitu. Sebenarnya sederhana sekali, hanya menampilkan data, ada beberapa variabel begitu. Nah, ini yang mungkin jadi concern gitu ya. Kenapa kok kemudian kita mulai belajar dengan big data gitu? Nah, datanya mau diapain sih? Setelah kita punya data ini, nanti datanya kita download gitu, kita import begitu. Jadi kemudian kita download seperti ini, lalu kemudian datanya akan bisa kita dapatkan. Terus mau ngapain gitu kan pertanyaannya? Apa yang harus dilakukan gitu dengan data-data ini? Nah, dari contoh yang sederhana ini mungkin kita mungkin jadi mulai ngerti dulu gitu ya. Oh iya, ternyata implikasinya itu ternyata realnya seperti ini gitu, nggak cuma sekedar asal ada data lalu kemudian kita analisa gitu. Nah, ini kebetulan jumlahnya mungkin juga kalau dibilang big data sekali ya belum. Tapi setidaknya ini memberikan gambaran bahwa dengan data yang sekitar 520.000 itu kira-kira kita bisa ngapain sih gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan dengan data sebanyak ini? Apa yang bisa dianalisa, lalu kemudian gimana cara menganalisanya gitu ya. Mungkin kalau kemarin Bu Hana sudah memberikan contoh gitu secara mendetail gitu dari data diabetes kalau nggak salah. Nah, itu
ada gambaran lagi sekarang. Nah, dan sekarang datanya memang dia lebih bersifat apa namanya, dalam kasus ini memang data ini lebih bersifat real time. Satu, yang kedua memang ini adalah menggunakan date time. Jadi artinya ketika kita melakukan analisa data, pertama kali ketika kita berhadapan dengan data itu teman-teman harus tahu dulu tipe datanya seperti apa. Nah, contoh kalau di kasus yang ini kan beda sekali, ada banyak sekali soalnya data kan. Nah, salah satunya adalah saya coba memberikan contoh yang agak berbeda gitu ya dari yang diabetes gitu. Kalau dalam data ini memang kita bermain dengan namanya waktu. Kalau teman-teman tadi lihat, saya akan kembalikan. Oh sorry, enggak. Kalau teman-teman tadi lihat, ya kenapa disebut real time? Karena setiap waktu kalau kita lihat di jam segini aja dia sudah jam 18:06 datanya terus masuk ya. Dan ini kan berarti kan real time. Dan kita sekarang berhadapan dengan data yang modelnya adalah menggunakan date time. Jadi dan kita nggak bisa lakukan analisa data sama dengan yang dilakukan ketika kita melakukan analisa dengan diabetes. Nah, itu yang menarik teman-teman. Jadi makanya kenapa kemudian ketika kita belajar machine learning, sebetulnya machine learning itu hanya dasar. Jadi dia hanya melakukan pembelajaran, tapi apa yang mau kita lakukan itu bisa berbeda-beda, bisa klasifikasi, bisa lakukan regresi yang ujungnya nanti melakukan prediksi gitu ya. Ya kalau di data ini mungkin yang bisa kita lakukan mungkin skopnya paling ya prediksi begitu ya. Paling mudah dalam melakukan prediksi gitu. Nah, saya akan coba berikan mungkin gambaran sedikit gitu ke teman-teman supaya teman-teman juga dapat gambaran dari contoh kasus ini apa sih gitu. Saya akan tunjukkan beberapa contoh kecil sederhana yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk memahami dulu gitu ya. Tidak cuma sekedar hanya memberikan pemahaman yang sederhana, tapi paling nggak teman-teman sekarang dihadapkan dengan real case gitu. Nanti selanjutnya kemudian baru saya akan masuk ke contoh lain yang terkait dengan tugas teman-teman nanti. Ini adalah contoh yang akan saya share. Nah, tapi memang data ini memang tidak saya ambil retensi memang. Jadi data yang teman-teman sekarang lihat saat ini tidak diambil secara real time. Artinya ini sudah data yang lama gitu. Jadi data ini diambil sudah ketika datanya memang nggak sampai 500.000 gitu. Nah, kalau kita melihat memang sama gitu ketika kita mau, contoh dalam kasus ini adalah saya mau mencoba melakukan analisa gitu, tapi menggunakan ada satu metode tertentu namanya LSTM multivariat gitu ya. Saya tidak akan masuk ke arah LSTM dan segala macam, tapi yang lebih saya tekankan adalah mungkin mengulang lagi gitu ya. Gimana setidaknya teman-teman dapat gambarannya begitu. Nah, seperti biasa kalau sebagai seorang data scientist, karena kita mau belajarnya sebetulnya adalah dasar dari data scientist. Ya, pertama kita harus buat definisi, karena kita harus tahu library apa yang kita pakai gitu ya. Kita definisikan dulu sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kemudian data ini dibaca. Nah, ada beberapa cara memang membaca data yang ini masih mudah gitu ya, karena datanya di-download dari ThinkSpeak namanya. Di-download lalu kemudian kita simpan di Drive, Google Drive. Lalu kemudian datanya kita baca. Ya, kemudian setelah dibaca memang kita melihat mungkin nanti ada beberapa fenomena gitu. Contoh seperti ini misal, kenapa kok ini datanya kok saya buang 300? Karena ada yang namanya outlier di sana. Jadi nanti kalau misalnya kita coba untuk melihat itu sebetulnya datanya ada masalah. Jadi ada data yang tidak normal gitu ya. Nanti datanya sebenarnya ada yang tidak normal dalam kasus ini. Jadi misal rata-ratanya itu humidity-nya itu misalkan di angka 50 gitu, tapi ada satu data tuh yang ada beberapa data, tidak hanya satu data, tapi ada beberapa data yang dia bisa sampai di angka misal 80 gitu ya. Nah, itu kan namanya itu adalah pencilan atau outlier. Nah, pencilan itu kemudian kita buang. Tujuannya adalah karena kalau outlier-nya masih kita masukkan, kita ikutkan, memang nanti akan ada masalah di perhitungan. Nah, ini seperti contoh klasik yang kemarin disampaikan di minggu lalu oleh Bu Ana. Sama ketika teman-teman diminta untuk apakah kalau misalnya kita punya data yang nol atau bahkan nanti not available. Jadi nanti akan saya coba lihat kan. Ketika ada not available atau datanya tuh nggak ada nilainya gitu. Lah,
ini terus mau diapain datanya? Apakah mau diteruskan, tetap dianalisa, atau berhenti, atau mau bagaimana gitu? Kalau di minggu lalu disampaikan kan awalnya ya sudah data-data yang nol dan memang tidak punya nilai dibuang, tapi kemudian ada usulan lain bahwa itu harus coba kalau digantikan dengan menggunakan nilai rata-rata gitu, supaya sampelnya nggak terbuang, sayang. Nah ini satu hal yang menarik teman-teman. Jadi secara praktisnya memang ini yang jadi concern, karena kalau teman-teman tidak memahami ini akan sulit ketika nanti berhadapan dengan data yang berbeda-beda. Nah, kemudian setelah itu kemudian ya karena ini contoh yang agak sedikit lumayan kompleks adalah dari data yang dibaca ini ternyata ini hanya bernama seperti ini. Jadi hanya field 1, field 2, field 3, field 4, field 5. Jadi nggak ada namanya yang jelas. Kalau mungkin di data yang kemarin di minggu lalu mungkin nama feature-nya sudah jelas begitu ya. Tapi saat ini enggak. Ini akan mempersulit. Kita akan kesulitan untuk melakukan pengolahan data. Kalau cuma namanya field 1, field 2 kita nggak tahu. Tadi padahal di awal sudah diperlihatkan bahwa itu ada temperatur, ada humidity, lalu ada beberapa variabel lain. Nah, otomatis kita harus ganti namanya kan. Nah, kemudian untuk melakukan pre-processing-nya kemudian dilakukan seperti ini. Jadi, yang lebih penting lagi sebetulnya adalah memang saya coba ya. Memang di DF-nya ini apakah memang ada data-data yang tidak kita perlukan. Contoh ini, ketika saya lakukan drop, nah ini adalah saya membuang kolom, ada kolom tertentu, jadi ini ada sebetulnya harusnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 kolom sebetulnya harusnya. Aslinya datanya ada 11 kolom. Tapi masalahnya adalah di 11 kolom tidak semua saya gunakan. Ya karena memang, nah ini dia, kenapa nggak digunakan? Karena memang ada beberapa, tergantung tujuan kita balik ya. Kita saat ini memang di kasus ini contohnya adalah kita tidak mau menggunakan data entry, latih tolong itu kan hanya koordinat. Tidak ada hubungannya dan saya nggak mau melakukan prediksi itu gitu. Kemudian elevation status dalam kasus ini tidak ada hal yang terkait langsung dengan 6 ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Ya itu kasusnya. Nah kalau di kasus lain gimana Mas Juna? Itulah kenapa saya coba untuk berikan contoh sederhana begitu ya. Meskipun saya tidak akan terlalu mendetail sekali. Tapi paling nggak teman-teman bisa melihat sekarang. Jadi nanti akhirnya dari 11 kolom itu ketika di drop ya hanya tinggal yang di bawah ini gitu. Ketika teman-teman melihat sekarang kita hanya punya 6 kolom ditambah dengan 1 kolom namanya date time. Nah ini penting. Nanti ketika teman-teman nanti ditugas nanti berhadapan dengan kolom yang menggunakan date time atau berbasis waktu, maka teman-teman itu tidak boleh membuang ini. Karena kenapa? Nah, setelahnya saya akan jelaskan sedikit. Karena date time ini adalah fungsinya justru akan memberikan penanda waktu. Karena kita harus menggambarkan dari variabel ini apa aja yang harus kita bisa lihat karakteristiknya maksudnya. Temperatur seperti apa, jadi kalau berubah terhadap waktu itu seperti apa sih kondisinya. Nah seperti itu. Nah kemudian berikutnya adalah ini kenapa kemudian saya tetap buat satu indeks namanya date time. Nah, seperti itu. Lalu kemudian berikutnya adalah DR resample. Ini adalah melakukan resample. Nah ini sebetulnya digunakan untuk mengganti. Ada beberapa nilai yang mungkin kalau memang nilai itu kosong. Contoh seperti ini. Kasusnya kalau misalkan kita berhadapan dengan sensor-sensor itu kadang-kadang kalau misalkan satu titik tertentu gitu ya, listriknya mati gitu. Nah sehingga kemudian akhirnya karena listrik mati mungkin mending kalau mati hanya cuma 1 menit 2 menit gitu ya. Tapi pernah gitu suatu ketika ini betulan terjadi gitu, sensornya mati sampai 1 jam gitu. Karena listriknya memang mati 1 jam gitu karena ada pemadaman listrik gitu. Nah terus gimana? Berarti datanya hilang dong, nggak continue lagi gitu loh. Dan ketika kita nanti kemudian coba upload, jadi aneh, gambarnya terputus kan. Nah itu yang kemarin mungkin sempat jadi apa ya. Ini contoh kasus realnya. Kalau kemarin hanya nilai 0, sekarang kalau misalnya ini nggak ada gimana? Kan berarti kita nggak bisa lakukan apa-apa sekarang. Maksudnya kan setelah putus, lah gimana? Itu kan pengaruh ke analisa kita. Nah itulah kemudian kita gunakan min. Nah, ini adalah salah satu contoh aplikasinya. Ya, jadi
kita gunakan resample. Jadi maksudnya adalah saya resample sebanyak 30 detik, per 30 detik saya resample, kemudian saya isikan DFV yang hilang, kalau memang ada itu dengan menggunakan rata-rata. Ya seperti itu. Jadi ini adalah salah satu hal yang mungkin bisa menjadi pemahaman buat kita bersama-sama gitu ya. Nah datanya seperti ini, kalau kita lihat ada 54.000, bukan 500.000 ya, ini karena sudah lama sekali dan ada 6 kolom sekarang. Ini adalah datanya seperti ini. Nah kemudian ini adalah indeksnya. Nah maksudnya adalah ini ada indeks time-nya dengan frekuensi tadi sudah saya masukkan sebanyak 3. Jadi maksudnya datanya itu setiap 30 second itu diambil begitu untuk dilakukan dimasukkan ke dalam nantinya akan digunakan untuk analisa. Jadi itulah kenapa kemudian supaya frekuensinya diatur supaya setiap 30 detik itu datanya harus ada begitu. Lalu kemudian kita gambar. Nah ini dia teman-teman, kalau teman-teman mau lihat ini yang disebut sebagai outlier. Jadi kelihatan sekali gitu ya ketika digambar. Loh, ini kok di tanggal berapa ini? Tanggal 12 ya, sekitar di antara tanggal belum sampai tanggal 13 itu ternyata sudah ada masalah. Ini kan adalah waktunya gitu ya. Jadi di tengah-tengahnya ada yang tiba-tiba naik seperti ini yang disebut sebagai outlier teman-teman. Menarik kan? Jadi kok tiba-tiba yang lainnya cuma segini, ini tiba-tiba kenapa bisa kayak gini gitu 180? Aneh kan? Nggak mungkin gitu loh, temperatur sampai 180 itu kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin, nggak masuk akal gitu. Nggak mungkin lah kita masuk ke panggang gitu kan. Nah, berarti ini something happen. Nah, itu yang kemudian menjadi concern. Ketika ada data-data seperti ini, terus mau diapain? Apakah harus dihapus outlier-nya atau dibiarkan? Nah, itu yang menarik teman-teman. Ya, ini temperatur, lalu kemudian yang humidity sama di posisi yang sama itu juga terjadi seperti ini juga. Nah, ini menarik lagi nih kalau udah seperti ini kita bisa melihat bahwa data-data ini ternyata ada outlier-nya di situ. Sebentar. Jadi datanya sudah ada outlier-nya. Lalu kemudian kita coba gambar lagi dan ini adalah datanya. Nah, ini yang ingin saya tekankan, kalau teman-teman berhadapan nanti dengan data-data, nanti ketika di tugas ada yang harus menggunakan time series namanya. Jadi namanya itu adalah time series. Teman-teman harus plotnya juga menggunakan time series seperti ini. Ini contoh satu kasus lain, yaitu menggunakan data time series namanya. Karena ini basisnya time, sumber X-nya adalah time. Jadi sementara di sumbernya adalah nilai dari masing-masing variabelnya. Setiap waktu, nah itulah kenapa kemudian data ini adalah data time series. Pressure juga sama, ternyata ada masalah. Juga sama lokasinya. Lalu kemudian altitude juga sama. Altitude-nya ternyata nggak ada masalah. Lalu kemudian, nah ini ternyata juga ada beberapa. Nah ini yang sebenarnya ada beberapa outlier gitu. Ada 1, 2, 3, ada 3 titik lain yang kelihatan sekali ya. Nah kalau ini mungkin, nah itulah kadang-kadang kita harus berpikir ini kenapa toh? Kok yang di sebelah sana itu suhunya seperti itu, sementara yang di sini itu kok ada 3 titik seperti ini. Apakah yang di PM10 harus dibuang? Apakah yang di temperatur maupun di pressure ini juga harus dibuangkah? Lalu kemudian yang di sini juga harus dibuang juga outlier-nya. Nah itu menarik. Teman-teman akan nanti jadi punya sense lain bahwa ketika berhadapan dengan data-data yang time series seperti ini, teman-teman akan langsung tahu, oh ternyata ini ada masalah, ini datanya ada yang kurang pas misal. Nah itu ya. Lalu kemudian saya gambar dulu. Nah biasanya memang harus kita plot. Ya umumnya kita plot supaya kita tahu karakteristik datanya seperti apa. Nah seperti itu teman-teman. Nah ini juga sama di variabel yang PM25 juga. PM itu maksudnya partikelmeter. Jadi kalau gampangnya adalah itu untuk mengukur sebetulnya itu polusi. Jadi debu itu kan bisa menunjukkan polusi itu. Nah itu ada 2 macam ukuran gitu, ada yang PM10 dan PM25. Nah ini data-data ini penjelasannya malah banyak sekali nih. Ada yang di sini, di sini, di sini. Nah ini mau diapakan? Apakah datanya tiba-tiba kita buang? Apakah benar mau kita buang gitu? Setelah kita tahu ada seperti ini gitu. Ya kita harus melihat dulu. Enggak, kemudian tiba-tiba dipukul rata semua harus dibuang begitu ya. Kalau di kasusnya ini mungkin bisa jadi harus kita buang, karena kalau ini jelas ngawur ini. Ini something happen jelas. Ada sesuatu yang nggak beres gitu. Apakah humidity juga 100%? Kayaknya nggak mungkin juga gitu. Kelembaban itu kan nggak mungkin sampai, kalau lembab sekali ya nggak mungkin dong gitu. Nah itu salah satu hal yang mungkin saya coba sharing supaya ketika teman-teman melakukan pre-processing data,
tidak sekedar hanya langsung melakukan preprocessing gitu. Ini adalah contoh dari time series ya. Nah, ini sekarang terlihat sekali kondisinya. Lalu kemudian, nah ini adalah contoh ketika kemarin yang dibilang kalau di drop langsung, ya sudah, kalau memang ada yang not available, dalam kasus ini memang saya drop. Ini maksudnya kan DF final sama dengan ini kan, maksudnya ketika memang ada nilai drop, nah itu maksudnya adalah saya melakukan drop. Jadi saya hilangkan kalau memang ada kasus-kasus yang dia not available. Ya tujuannya karena memang di kasus ini memang dia nggak not available, mungkin nggak terlalu banyak, dan itulah kenapa kemudian ini saya drop. Dan kalau kita lihat ya mungkin nggak terlalu berbeda jauh gitu ya. Tidak, walaupun di drop ternyata tidak terlalu banyak yang dibuang. Lalu kemudian kalau yang bernilai 0, juga nggak ada nih, setelah ini saya cek ulang, ternyata yang bernilai 0 atau tidak ada nilainya nggak ada. Jadi nggak ada yang nilainya 0, jadi semuanya sudah kita pastikan sekarang. Nah baru kemudian kita lakukan analisa. Jadi itu teman-teman langkahnya yang paling mudah ketika melakukan machine learning. Sebelum pertama kali kita melakukan prediksi, klasifikasi, kita bersihkan data. Ini salah satu contoh membersihkan data, atau yang mungkin kemarin tidak diajarkan namanya adalah pre-processing gitu ya. Datanya kita bersihkan sampai betul-betul memang bersih. Bersih dalam arti tidak ada nilai-nilai yang mungkin tidak apa ya, tidak lagi bisa punya pengaruh ke perhitungan kita. Nah, salah satu di kasus ini adalah namanya outlier. Ini yang mungkin saya coba untuk berikan ke teman-teman supaya ada pengetahuan baru. Oh, ternyata ada data yang bisa outlier gitu ya. Ada data yang outlier. Nah, sekarang kita akan lihat ini, kalau ini deskripsinya. Jadi ini adalah secara statistik di masing-masing feature ini sebetulnya akan dihitung. Ini jumlah datanya ada berapa, kemudian rata-ratanya dari masing-masing ini standar deviasinya, lalu kemudian adalah kuartilnya untuk menentukan penyebaran datanya, dan ini maksimumnya. Nah, ini bisa kita, nanti dari sini kita akan bisa analisa sebetulnya. Kita bisa buat histogram, kita bisa buat analisa untuk juga kalau mau melihat secara statistik ini bagaimana sih per masing-masing variabel ini punya karakteristik. Lalu kemudian, nah ini yang mungkin saya nggak tahu kemarin apakah sudah diajarkan juga, tapi ada namanya matrix correlations. Jadi matrix correlation ini, jadi setelah ini adalah statistiknya, lalu kemudian saya coba buat dengan menggunakan matriks korelasi. Artinya saya mencoba melihat korelasi dari masing-masing ini. Contoh saya nggak akan berikan semua. Contoh misal humidity ini terhadap PM25 ini minus 0,2. Berarti dia secara pengaruh itu meskipun sedikit ada, tetapi pengaruhnya berkebalikan. Jadi kalau misalkan humidity-nya turun, ini justru malah naik begitu. Gitu teman-teman. Lalu kemudian kalau satu ini karena pasti kalau korelasi terhadap dirinya sendiri ya, kalau misalnya di temperatur ya pasti satu dong. Nggak mungkin nggak gitu ya. Nah kita akan mencari coba misalkan temperatur dengan humidity ya, ini tinggi sekali nih pengaruhnya. Nah dari sini kan kita bisa menganalisa teman-teman. Minus 0,86 itu artinya bukan minus, tapi maksudnya berkebalikan. Jadi ketika humidity-nya naik, itu justru malah temperaturnya yang turun. Dan itu ternyata mereka punya korelasi yang kuat. Biasanya kalau korelasi kuat itu di atas 0,5 nilainya. Seperti itu. Saya boleh izin 1 menit sebentar untuk, ini kan ada tamu sebentar, saya akan izin sebentar. 1 menit. Setelah itu saya akan lanjutkan dulu. Oke, mungkin sambil mengisi barangkali ada pertanyaan teman-teman. Mungkin Pak Yohanes ada tamu atau apa. Silakan. Atau berkomentar apa yang baru didengarkan tadi. What is the idea? Silakan. Yang paling jauh siapa ini sekarang? Jordi kah? Yuk, Mas Jordi, supaya rekamannya tidak kosong. Berkomentar tadi baru saja diberi isian oleh Mas Yohanes, Pak Yohanes itu apa dan bagaimana mengolah data, permasalahannya apa, begitu silahkan sambil menunggu. Ya Pak Yohanes? Sudah Bu. Sudah. Maaf ya Bu ya. Ya nggak apa-apa. Ini tadi saya minta Jordi untuk membuat
apa komentar tadi yang disampaikan Boleh. apa gitu. Silakan. Disela nggak apa-apa, teman-teman boleh ada komen ya. Silakan. Memang mau mensummary masalah apa dalam mengolah data tadi yang ditemui apa, karena supaya mereka ada interaksi, nggak didengarkan sambil tidur. Oke, bisa dilanjut ya, silahkan. Kalau Jordi nggak jawab. Oke, sambil nanti kita diskusi teman-teman kalau memang ada pertanyaan. Nah, selanjutnya ini adalah contoh ya, beberapa contoh sederhana untuk nanti akan digunakan di tugas teman-teman gitu ya. Nah, ini adalah contoh sederhana untuk melihat korelasi begitu ya. Sehingga dari contoh sederhana ini teman-teman jadi tahu kan, oh ternyata kalau setiap variabel ini punya pengaruh satu sama lain misal, atau tidak ada pengaruh. Nah, kalau kemarin kita belajar untuk belajar dengan menggunakan PCA gitu ya, kita melihat bahwa ada data-data yang mungkin dari sekian feature mungkin ya kita hanya ambil yang dominan gitu ya. Nah, ini sebetulnya hampir mirip, cuman kita hanya melihat sekarang dari nilai korelasinya apakah ada korelasi yang kuat sih. Nah, kalau memang tidak ada ya bisa jadi kita tidak perlu lakukan analisa di situ gitu ya. Nah, contoh lagi misalkan ke antara altitude ini dengan pressure gitu ya. Ini minus 0,29. Ini berarti mungkin dia ada pengaruh tapi mungkin ya belum kuat gitu. Artinya masih ya ada pengaruh tapi sedikit. Nah, seperti yang minus 0,01 ini berarti antara pressure dengan PM10 ini sama sekali korelasinya kecil sekali gitu ya. Bisa kita bilang bahwa mungkin ya kita tidak perlu lakukan analisa di sini gitu. Nah, ini untuk menyingkat waktu sebetulnya teman-teman, materi korelasi ini untuk melihat secara garis besar gitu ya bahwa apakah di setiap variabel ini memang ada korelasi yang kuat. Nah, kalau ada korelasi yang kuat, nah itu yang kemudian kita coba untuk melakukan analisa. Nah, itulah gunanya kemudian kita menggunakan tools materi korelasi ini. Lalu berikutnya, ya kita akan coba melakukan gambar histogram. Jadi histogram dari data tadi, dari 6 data tadi kalau kita gambar akan jadi seperti ini. Ya, ini seperti ini. Kalau kita lihat, oh ternyata temperatur itu hanya mengumpul di angka sekitar 20-40, bahkan nggak sampai, 20 lebih, sampai di bawah 40 gitu. Sementara yang humidity ini cenderung tinggi ketika dia di antara 65 sampai 70 gitu ya. Dan terjadinya kapan gitu. Nah, itu kan menarik. Lalu kemudian untuk pressure sama. Ternyata pressure ini lebih banyak terkonsentrasi di nilai lebih dari 800 ini. Sementara yang altitude ini ya nilainya kalau kita lihat naik turun tapi memang di antara 645 kira-kira sampai 650 sekian itu dia nilai altitude-nya juga ternyata datanya cukup banyak gitu ya. Itu yang sumbu Y apa? Kenapa Bu? Clusternya di sumbu X, terus PM sekian di sumbu X. Yang sumbu Y banyaknya atau apa? Iya, banyaknya, betul. Ini banyaknya Bu, banyak datanya. Iya, kebalik. Saya balik. Jadi ini adalah nilainya, kemudian ini banyak datanya. Ya, cuman dari situ kan kita jadi tahu teman-teman, semua kita jadi tahu bahwa ternyata banyak persebaran datanya itu lebih banyak ada di mana gitu di setiap feature ini gitu ya. Ada 6 feature yang tadi kita gunakan. Nah, itu ini salah satu contoh kita melakukan analisa gitu ya. Lalu kemudian ya selanjutnya setelah kita mencoba melakukan analisa gitu, sebetulnya nggak cuma ini. Kalau mungkin teman-teman mau menambahkan ya nantinya akan ada banyak sebetulnya. Tapi konsentrasinya memang di kasus ini adalah saya harus melakukan melakukan prediksi gitu ya. Nah, kita melakukan scaling. Scaling teman-teman sudah tahu gitu ya bahwa karena kita harus buat supaya nilai data itu memang tidak tersebar terlalu jauh sehingga kita lakukan normalisasi datanya. Sama dengan di tugas-tugas yang sudah dikerjakan teman-teman. Lalu kemudian hasil scalingnya kemudian saya kumpulkan dalam satu data frame, yang satu data frame gitu ya, sehingga nanti kemudian akan terkumpul nilai temperatur, humidity, pressure, altitude dan lain-lain ini dalam satu data frame yang sama. Gitu ya. Lalu kemudian saya cek, saya tidak perlu menyampaikan kali ini terlalu, saya tidak akan fokus ke itu. Lalu kemudian ini adalah LSTM-nya, sebetulnya nanti teman-teman akan belajar, tapi mungkin kalau untuk teman-teman yang tidak di data science mungkin bisa belajar secara mandiri sebetulnya, tapi ini sebetulnya nggak sulit sih untuk LSTM karena dasarnya sudah cukup banyak, itu ada di internet dan segala macam. Lalu secara singkat kita lakukan pelatihan ini. Nah, nanti teman-teman bisa melakukan analisa gitu. Kalau memang ada teman-teman nanti yang
memang mau menganalisa menggunakan LSTM misal atau menggunakan neural network. Nah, ini loss-nya kemudian ini kan menarik ini untuk dianalisa. Jadi loss dan validation loss-nya apakah kalau ini kan mendekati sama ini? Tidak sama tetapi mendekati sama. Artinya model yang kita buat ini, jadi kan kita buat model di sini untuk melakukan prediksi berdasarkan LSTM. Berarti modelnya ini sudah sangat baik gitu ya, baik untuk melakukan dan tidak terjadi overfit atau underfit seperti yang kemarin sudah disampaikan sama Bonar. Misal kalau misalkan ini 1,88 di sini validation loss-nya tiba-tiba 0,5 gitu ya, berarti something happen dan itu memang berarti kita harus perbaiki lagi modelnya gitu. Itu menarik teman-teman untuk kemudian kita lakukan prediksi, mudah prediksi. Ini dasar sekali, sudah pernah dikerjakan teman-teman, tapi ini hanya basisnya. Kemudian kita lihat hasil prediksinya seberapa bagus sih. Oh, kita lihat, oh ternyata ya mendekati lah ya, mendekati begitu. Nilainya hampir mendekati. Kok cuma 366 Mas? Ya karena saya hanya melakukan prediksi dari y-testnya. Dan ini kan juga data aslinya sudah di sampling. Jadi artinya tidak semua data dari sekian 50.000 itu tidak semua digunakan, hanya di sampling. Jadi setiap 30 second. Jadi tidak setiap detik itu digunakan. Tujuannya supaya untuk mengurangi komputasinya ini. Berat sekali dan itu kalau kita tunggu bisa sampai lebih dari 1 jam. Nah itu salah satu caranya untuk kita melihat gitu ya, data ini seberapa gede gitu. Apakah kita bisa lakukan resampling atau tidak. Nah ini yang mungkin menarik supaya teman-teman juga punya pandangan bahwa tidak selalu data itu selalu bisa semua kita gunakan keterbatasan komputasi, keterbatasan di memori kita juga gitu ya. Termasuk kalau kita menggunakan Google Colapse mau menggunakan GPU atau TPU itu juga nggak bisa gitu. Ada keterbatasan juga. Nah itulah kenapa kemudian dari sekian banyak data kita hanya sampling. Dan hasilnya kalau kita lihat ya seperti ini. Nah, ini masih daytime ya. Ini adalah time series, jadi kalau kita lihat secara overall modelnya bisa memprediksi dengan cukup baik gitu ya. Nah ini contoh sederhana, konsepnya adalah ketika kita melakukan prediksi ini, kita akan melihat apakah data yang sudah kita buat ini bisa melakukan prediksi dengan baik gitu ya terhadap waktu. Ini adalah time seriesnya. Nah teman-teman jangan sampai lupa ketika nanti berhadapan, kalau memang ada teman-teman nanti mendapatkan yang tugas harus menggunakan time series seperti ini, teman-teman juga harus gambarkan time seriesnya. Ya, jadi bukan berupa indeks tapi harus berupa time series seperti ini. Nah, kemudian seperti kayak kemarin sudah disediakan Pak Surya juga, dihitung berapa RMSE-nya. Ini hanya untuk melihat berapa persen mappingnya, itu untuk melihat apakah model yang kita buat itu sudah bagus nggak sih. Ya, ini nanti adalah, nah kemudian sampai terakhirnya kita buat beberapa matris, ada MSE, ada MAE gitu ya, ada MAPE gitu. Ini ada tiga macam ditambah dengan error ratio ini untuk melihat apakah memang model yang sudah dibuat itu memang sudah cukup baik gitu ya. Dan dari keempat-empatnya intinya itu dengan angka yang kita lihat ini memang hasilnya memang sudah baik gitu ya. Karena kan contoh untuk MAPE itu ketika dia masih antara 1 sampai 10% itu masih dianggap modelnya bagus. Ya, seperti itu. Kemudian kalau MAE ya dengan nilai 0,0 sekian itu juga masih baik. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa model yang kita buat ini dengan menggunakan STM ini itu baik dan bisa kita gunakan untuk prediksi. Jadi salah satu contoh kasus gitu ya. Untuk supaya teman-teman sekarang dapat gambaran, oh ternyata saya belajar machine learning itu salah satunya memang ternyata terapannya ke seperti ini begitu. Itu teman-teman. Nah kemudian apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Apakah ada yang ditanyakan? Sekilas saya memang memberikan overview supaya teman-teman bisa memahami gitu dari awal sampai akhir. Nanti tugas teman-teman juga akan seperti ini gitu ya. Untuk yang tadi sudah diinput dari Bu Hana. Apakah mungkin ada pertanyaan sebelumnya? Oke, lalu nah saya akan masuk ke tugasnya teman-teman dulu menjelaskan gitu ya. Sambil nanti saya akan meneruskan lagi contohnya gitu supaya teman-teman tidak tidak kaget gitu ya. Nah, tugasnya tuh ngapain sih? Nah, saya akan sambil berjalan menjelaskan. Saya akan share screen dulu. Tugasnya nanti yang di-share oleh Bu Hana adalah secara mudahnya seperti ini teman-teman.
Misalnya saya akan coba berikan contoh sederhana aja, meneruskan yang tadi. Nah, nanti sudah disiapkan itu ada 25 dataset dari sumber ini gitu ya. Jadi sumbernya itu ya websitenya adalah, linknya adalah ini. Jadi ini adalah repository datasets ya dari GitHub. Nah nanti yang diminta sebetulnya adalah teman-teman akan, kalau tadi kan datanya sudah ada di Google Colab gitu ya, teman-teman hanya tinggal download lalu kemudian dimasukkan ke Google Colab-nya. Nah, tetapi yang diminta nanti di tugas adalah ada 25 tipe dataset yang berbeda. Jadi setiap mahasiswa akan mendapatkan satu tipe data yang berbeda. Nggak sama satu sama lain. Ya, nanti gimana cara distribusikannya setelah ini saya akan jelaskan. Lalu kemudian sudah ada nama-namanya, nanti saya akan share. Nah, nanti teman-teman hanya tinggal mencari dataset yang sesuai yang sudah dibagikan gitu ya. Dan itu akan random. Jadi supaya adil, supaya saya nggak kemudian dikira hanya hanya si A, saya kenal si A, kemudian saya ngasih yang gampang gitu, enggak. Semua kita random dan sudah saya buatkan juga. Lalu kemudian nanti masing-masing mahasiswa akan masuk ke GitHub ini. Lalu kemudian harus mengambil data yang memang dibuat gitu ya. Contohnya langsung aja supaya teman-teman tidak bingung gitu ya, sambil melanjutkan yang tadi machine learning. Seperti ini teman-teman gambarnya. Saya akan coba buatkan dulu. Nah, contohnya seperti ini yang mungkin akan lebih mudah seperti ini. Saya akan coba gambarkan secara sederhana aja. Oke, nah contoh nanti mungkin ada yang dapat dataset namanya Kaggle. Sorry, kalau ini dari Kaggle. Sorry, saya salah. Jangan yang Kaggle, yang GitHub. Contohnya seperti ini nanti. Tadi saya salah. Tadi Kaggle. Nah, yang GitHub ini contohnya seperti ini. Nanti akan ada satu mahasiswa yang pasti akan dapat data ini gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi ini namanya adalah indeks 2018. Jadi nanti di repository yang tadi, dataset tadi pasti akan ada nama ini gitu. Jadi teman-teman harus membaca datanya itu langsung dari GitHub. Ya tentunya pasti coding, ada coding sederhana kok, nggak sulit. Jadi itu supaya teman-teman sekarang belajar tidak hanya sekedar tahu satu cara untuk melakukan membaca datanya. Tidak hanya sekedar sudah ada di Google Colab, kemudian sudah ada di drive-nya gitu, enggak. Tapi sekarang dari luar, kemudian kita baca langsung, kemudian baru setelah itu kita lakukan pre-processing, kita mau melakukan machine learning dengan menggunakan klasifikasi kah, atau prediksi seperti tadi gitu ya. Nah contohnya seperti ini. Nah teman-teman nanti ada yang mendapatkan ini, ya yang harus dilakukan adalah sama seperti tadi, harus didefinisikan dulu library yang memang dibutuhkan. Ini mungkin karena saya yang copy paste ya, tidak semua mungkin dibutuhkan gitu. Ini karena saya copy paste semua supaya cepat. Jadi saya copy paste, lalu kemudian seperti tadi yang sudah saya berikan teman-teman harus lihat dulu, harus lihat datanya apa gitu. Jangan tiba-tiba kemudian dilakukan analisa langsung. Yang pasti itu harus dilakukan pre-processing, itu sudah pasti. Jadi maksudnya dilihat dulu apakah kayak tadi semacam ada data yang nol enggak, ada data yang mungkin none itu masih not available number, ada yang memang enggak ada datanya gitu, karena mungkin memang di awalnya sudah enggak ada gitu. Nah sekarang itu yang perlu jadi concern. Nah caranya adalah seperti ini teman-teman. Ini adalah perintahnya, nanti juga saya pasti akan share. Nah dari GitHub itu harus dibaca seperti ini. Jadi URL-nya di mana? Nah ini cara membacanya URL dari GitHub-nya adalah seperti ini sekarang. Saya mungkin akan langsung share ini aja ya. Tidak menggunakan ini supaya cepat. Langsung entire screen aja. Nah, cara membacanya adalah dari coding yang tadi sudah saya buat. Nah, itu teman-teman masuk ke sini dulu. Ya. Nah, seperti ini, masuk ke master, lalu kemudian misal tadi kan ada yang dapat GitHub 2018 misal gitu ya. Ya, teman-teman akan cari gitu, misalkan di sini memang ada GitHub 2018 gitu ya. Nah, ini indeks 2018 ini, maksudnya adalah ini. Ini diklik. Nah, cara membacanya setelah kemudian teman-teman klik, ini harus teman-teman klik dulu. Karena yang kita butuhkan adalah
URL untuk langsung ke CSV-nya. Jadi sekali lagi kenapa teman-teman harus klik, jadi nggak dibiarkan ya. Jadi kalau tadi saya ulang, ini tidak cuma dibiarkan masih master begini. Kalau teman-teman nanti langsung copy pad ini, jadi memang idenya adalah kita sebenarnya tinggal copy pad-nya aja. Kita tinggal copy alamat URL-nya ini gitu. Tapi masalahnya kalau yang dibaca adalah master dan bukan CSV, lah gimana cara baca datanya gitu kan? Nggak bisa, karena master ini adalah isinya adalah semua data, ada datanya cukup banyak dan nggak mungkin dibaca semua kan? Karena sudah yang hanya bisa dibaca adalah yang CSV dan ini harus spesifik. Nah sehingga akhirnya tadi seperti yang saya bilang, teman-teman harus klik dulu. Jadi misalnya dapatnya di apa namanya tadi indeks ini, diklik dulu. Ya teman-teman klik datanya dulu, jadi diklik. Nah sampai kemudian munculnya berubah, ya sampai berubah. Nah lalu kemudian, waduh ini kenapa? Sepertinya ada masalah ini. Sebentar. Jadi saya ulang dulu. Ini harus diklik, lalu kemudian sebentar. Jadi ini dia. Ya. Nggak apa nih, karena mungkin ada masalah di jaringan saya sepertinya. Jadi ini setelah diklik ini, yang diblokir sebenarnya cuma ini. Lalu caranya adalah teman-teman lalu kemudian ini. Nah, itu di copy paste semua. Jadi semua ininya di blok lalu kemudian di copy paste. Nah ini dia. Ya kan, jadi ini maksudnya adalah membaca URL ini langsung ke file CSV-nya, itu maksudnya dari GitHub. Ya kemudian otomatis teman-teman harus buat read CSV ini sebetulnya bisa di-define dari sini. Teman-teman bisa langsung define dari read CSV ini. Nah, sehingga nanti kemudian kalau teman-teman nanti baca datanya akan keluar seperti inilah. Jadi ternyata indeks 2018 itu isi datanya adalah seperti ini, teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Memang hanya ada 5 gitu ya, termasuk dengan date. Nah, tadi sudah saya jelaskan kalau nanti ada teman-teman yang memang pas kena yang ini, teman-teman harus memang kalau misalkan memang mau melakukan analisa itu harus menggambar plot, misalkan mau melihat ini karakteristik SPX-nya tuh kayak apa sih. DAX ini adalah saham sebenarnya, FTSE lalu Nikkei. Nah teman-teman juga harus nanti baca ya, cari dulu ini kaitannya dengan apa sih, data ini indeks ini apakah dengan kaitannya dengan saham atau apa. Teman-teman memang harus cari, itu sebetulnya yang harus teman-teman lakukan dulu. Jadi teman-teman nanti akan tahu ini datanya mengenai apa gitu. Kalau dalam data khusus ini adalah ini. Jadi datanya semua udah kebaca, jumlahnya ada 6.269 baris, jadi ada 6.269 baris, lalu kemudian dan ada 5 kolom, 1, 2, 3, 4, 5. Nah sekarang yang harus dilakukan apa? Ya, seperti tadi, jadi tugas teman-teman sebetulnya adalah melakukan analisa. Jadi analisanya gimana Mas Ju? Apakah saya boleh melakukan klasifikasi? Ya boleh aja. Kalau memang teman-teman sudah mampu melakukan klasifikasi, boleh. Atau kalau memang teman-teman yang melakukan prediksi sebatas prediksi itu nggak masalah. Tetapi nanti yang lebih utama adalah setelah membuat codingnya nanti atau membuat ini, teman-teman analisanya harus benar gitu ya. Jadi tidak asal dibuat lalu kemudian yang copy paste lalu nggak seperti itu. Nah saya lanjutkan lagi setelah saya tahu ini, nah kemudian saya harus ubah dia dulu ke dalam bentuk data. Nah ini yang berbeda. Beda lagi dari yang tadi. Nah, kok jadi gini ya, Mas? Kok beda-beda ya? Saya sudah informasikan dari awal bahwa ketika kita berhadapan dengan data itu kan ya berbeda, karakteristiknya berbeda. Nah, sehingga kita harus tahu data ini apakah berupa time series atau bukan. Dalam kasus ini time series. Nah, kenapa kita buat seperti ini? Karena saya ingin mempertahankan supaya kolom DF itu maksudnya adalah bukan kolom ya, tapi dari data frame di kolom date-nya ini saya ingin mempertahankan supaya nanti ketika saya plot SPX, DAX, FTSE, dan Nikkei ini adalah nama-nama saham, itu tetap akan muncul ininya, datanya. Ya, date-nya akan muncul gitu ya. Tapi nanti akan muncul memang mungkin karena keterbatasan di plotnya, nanti memang yang dicontoh ini yang saya buat tuh yang muncul memang hanya di tahunnya. Nah setelah itu kemudian setelah saya pastikan bahwa di kolom date-nya ini sudah saya ubah ke date time, lalu kemudian dengan format ini ada date, month, dan year ini, ya memang kemudian saya plot satu persatu.
seperti ini. Nah ini, jadi nanti kalau teman-teman ini contoh sederhana supaya teman-teman melihat. Nah ini adalah jumlah datanya, lalu kemudian ini adalah tahunnya. Nah, seperti ini. Ketika teman-teman nanti melihat, nah ini sudah dalam bentuk date. Nah cuma apakah sudah benar atau belum? Nah ini yang teman-teman nanti perlu analisa. Apakah gambar saya ini sudah betul seperti inikah date-nya? Atau seharusnya ada date time-nya, harus ada time-nya, ada bulannya dan segala macam. Nah ini yang apakah ini sudah benar ya? Nah ini yang teman-teman nanti lakukan analisa dari plot ini. Oh ternyata contoh yang paling mudah adalah contoh dari grafik ini, contoh dari tahun 96 sampai ke tahun 2000 misal, dari data date ini adalah ternyata dia kecenderungan semakin naik lalu kemudian turun kembali. Nah ini harus dianalisa. Lalu ketika di tahun 2012 ke tahun 2016 itu kecenderungan semakin naik dan naiknya cukup tajam misal. Nah seperti itu yang harus dan ini harus jelas nanti ketika teman-teman membuat SPX ini apa, lalu kemudian ini sumbernya adalah date. Nah itu teman-teman harus jelas gitu ya. Ini apakah ini adalah jumlahnya, jumlah penjualannya. Jadi misal 2024 ini menyatakan ini adalah jumlah penjualan sahamnya, misalkan di tahun dianalisanya harus disebutkan. Jadi secara jelas, jadi di awal itu teman-teman harus membuat definisi yang jelas. Jadi ketika plot gambarnya ini pun harus jelas. Ini X-nya itu apa, lalu kemudian Y-nya apa. Ini kamu bisa contohkan, maksudnya adalah date-nya. Tapi Y-nya apa? Apakah ini jumlah lembar sahamnya? Atau ini harga sahamnya jangan-jangan? Apakah harga sahamnya ini naik dari sekian, lalu kemudian jadi segitu gitu ya? Atau ini jumlah lembar sahamnya? Nah ini yang kemudian harus dianalisa teman-teman. Ya, jadi kira-kira gambaran tugasnya seperti itu. Ini adalah contohnya. Lalu ya ini saya hanya memberikan contoh sampai sini karena selanjutnya memang itu tugas dari teman-teman ya. Apakah ini mau dilanjutkan dengan prediksi? Boleh. Ya, apakah teman-teman melakukan klasifikasi? Boleh juga gitu. Karena di mesin ini memang ada beberapa yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah ini bebas teman-teman apakah mau melakukan klasifikasi atau melakukan melakukan prediksi, teman-teman bisa bebas. Jadi saya memberikan contoh sampai di ini, lalu kemudian ini saya teman-teman akan teruskan gitu ya, diteruskan. Mau dianalisa apa yang tadi, misalnya contoh mau digambar histogramnya Kak, boleh. Tetapi nanti masalahnya adalah teman-teman harus analisa. Jadi ingat tidak cuma di coding ya, tidak berhenti sampai di coding, tapi benar-benar teman-teman harus melakukan analisa data. Jadi data ini bicara apa sih sebenarnya gitu loh? Apa sih yang dilakukan sama data ini gitu ya? Apa yang bisa kita baca dari data ini gitu? Apakah datanya ini memang menceritakan sesuatu gitu? Apakah memang misal SPX ternyata punya kecenderungan saham yang lebih bagus dibanding DAX misal? Atau sama semuanya, karena kecenderungannya naik semua gitu. Nah itu yang sebetulnya yang perlu dianalisa gitu. Setelah nanti misalkan melakukan prediksi gitu ya. Itu lalu kemudian nanti harus dicantumkan juga nilai. Kalau prediksi berarti teman-teman harus mencantumkan berapa nilai errornya, apakah rendah atau tinggi. Kalau tinggi kenapa, kalau rendah itu seperti apa ya, seperti itu. Jadi kira-kira gambarnya seperti itu. Lalu saya akan coba ini contoh yang berikutnya, ini menggunakan Bitcoin ya. Ini adalah contoh menggunakan Bitcoin. Sebetulnya sama. Sebetulnya bentar. Ini apakah belum berubah ini saya? Sebentar. Saya akan share ulang. Ya, untuk yang Bitcoin contohnya seperti ini. Nah, ini seperti ini sama dengan yang tadi, tidak ada perubahan. Kembali lagi sama, teman-teman nanti harus panggil sesuai dengan nama file yang harus dikerjakan teman-teman. Jadi setiap 25 orang ini akan punya file yang terpisah. Ada satu hal yang perlu saya jelaskan dulu teman-teman sebelum saya lanjutkan, bahwa mungkin untuk yang di S2 kalau memang teman-teman sudah, ini khusus yang di S2, yang teman-teman S2, kalau memang teman-teman sudah punya dataset sendiri, tolong nanti ketika sudah saya bagikan dengan diacak begitu ya, teman-teman silahkan nanti bisa info saya aja lewat HP gitu ya. Mas Jo, saya sudah ada datanya. Ya, saya nggak akan berarti teman-teman tidak menggunakan yang S2, berarti tidak menggunakan GitHub. Karena gini teman-teman, ya, mungkin yang saya harus tahu bahwa
untuk teman-teman yang S2 kan mereka juga itu bisa digunakan untuk langsung ke tesis mereka. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kalau memang sudah ada data, ya silahkan teman-teman bisa info. Tapi nanti yang setelah ini saya akan bagikan adalah memang semua masih dianggap belum punya begitu. Baik, ini sama, saya lanjutkan lagi. Seperti ini ya cara untuk load datanya. Sama seperti tadi persis, tidak ada perbedaannya, hanya cuma yang diganti adalah hanya di bagian belakang ini. Jadi yang diganti adalah nama file CSV-nya tadi yang diambil dari data utamanya. Lalu sama ditampilkan dulu, nah ini juga ada detailnya lagi gitu kan, ada date-nya. Berarti teman-teman tahu langsung bahwa ini mencirikan bahwa ini adalah data time series lagi. Ini contohnya seperti itu. Berarti ini datanya adalah time series lagi ini dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 features gitu ya. Dan nanti misalkan teman-teman mau ngapain lagi, mau prediksi ya boleh aja sih. Boleh sekedar prediksi dengan sederhana, tetapi asal teman-teman kembali lagi analisanya benar ya. Misal saya mau prediksi nilai close-nya nanti ke depannya berdasarkan volume, market, low, high, dan open ini seperti apa ya? Boleh. Gitu ya. Boleh. Misal, kalau misalkan di pre-processing-nya ada data-data yang 0, lalu saya buang, kemudian saya bandingkan dengan yang tidak saya buang, saya ganti dengan min. Seperti di minggu lalu disampaikan gitu di perkuliahan, boleh. Itu boleh. Jadi secara batasan yang dilihat adalah analisa teman-teman. Gitu ya. Lalu kemudian ini ada saya menampilkan fiturnya. Jadi ini mempermudah kita untuk ini sebenarnya kalau untuk memudah, terutama kalau fiturnya banyak gitu, kita jadi tahu fiturnya itu apa aja gitu. Nah, sama dengan yang tadi saya cek dulu. Apakah memang ada nilai yang tidak not available NA? Ternyata nggak ada. Wah enak nih kalau udah NA gini, ya mending. Tidak ada kerja tambahan lagi. Terus kemudian 0 ada nggak? Oh ternyata nggak ada. Ya jadi ini aman nih sudah. Tapi apakah ada outlier? Nah atau mungkin ada pencilan ya teman-teman nanti bisa tambahkan gitu kalau memang teman-teman seperti yang tadi saya sudah berikan. Kalau ada outlier mau dibuang atau tidak? Kalau dibuang itu kenapa? Kalau tidak dibuang kenapa? Nah, itu teman-teman juga nanti harus dijelaskan gitu ya di analisanya. Alasan kenapa tidak dibuang, kenapa dibuang itu, lalu hasilnya kayak apa? Kalau misalnya dibuang seperti ini, kalau enggak seperti ini, itu juga teman-teman boleh membandingkan data itu gitu ya. Seperti itu. Kemudian sama dengan yang tadi, saya karena saya yang memberikan gambaran, saya kemudian buat deskripsinya. Datanya udah seperti ini, kita tahu hitungannya rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa, nilai minimum dan maksimumnya kita tahu, sebaran datanya itu kita kuartalnya udah tahu di sini. Nah dari data ini bisa kita baca nanti kecenderungan rata-rata sih dari masing-masing ini harga open, high, low, close, volume dan market cap ini. Itu lalu kemudian ini adalah histogramnya, agak sedikit berbeda, tapi ya konsepnya sama lagi. Ya, jadi saya gambar satu persatu masing-masing ini ya. Saya gambarkan, tapi ini langsung dalam satu ini sama seperti yang tadi. Nah ini ini untuk memberikan gambaran masing-masing picture ini seperti apa histogramnya. Ya sama, ini kan belum saya berikan X dan Y-nya belum ada. Ya, nah teman-teman harus menambahkan nanti. Yang memang pas dapat ini misalnya itu teman-teman harus menambahkan ini X-nya apa, Y-nya apa. Nah itu yang nanti teman-teman harus lakukan gitu ya. Karena saya tidak mungkin memberikan seluruhnya, kalau memberikan semua nanti berarti saya mengerjakan. Teman-teman harus mengerjakan ini dan teman-teman detail-detailnya jangan lupa ini X-nya apa, Y-nya apa gitu. Karena ini hanya contoh supaya teman-teman dapat gambaran bahwa oh berarti yang harus saya lakukan itu analisanya seperti ini gitu. Sebelum nanti misalnya mau diprediksi atau misal mau diklasifikasi. Itu misalkan di opennya ini mau dibuat berdasarkan dari volume ini mau diklasifikasi nanti nilai opennya kalau volumenya segini kira-kira nanti gimana ya datanya boleh. Ya sekali lagi tidak ada batasan. Tapi dalam konteks teman-teman tetap dalam machine learning ya, seperti yang sudah minggu lalu diajarkan Bu Ana. Lalu kemudian, kalau misalnya memang mau dibuat dalam bentuk convention, correlation matrix sama seperti tadi boleh. Bentuknya bisa berbeda seperti ini. Ya, jadi ini boleh menggunakan correlation matrix seperti ini. Tapi sekali lagi kalau teman-teman menggunakan itu berarti otomatis teman-teman harus bisa memberikan penjelasan. Seperti itu. Lalu contoh yang terakhir saya akan berikan ini untuk
mengantarkan nanti sebelum teman-teman kuliah dengan Buana. Contoh yang ketiga saya ambil dari sentimen analisis, karena ini agak berbeda supaya nggak bosan kalau prediksi terus begitu kan ya bosan. Contohnya gitu terus sih mas, gitu kan. Oke. Nah sama dengan yang tadi, saya nggak mau jelaskan lagi ya, sama semuanya nggak ada yang berbeda, tetap harus dipanggil dan ini saya menggunakan namanya IMDb dataset. Ya kemudian nanti DF-nya sama dibaca dan ternyata sekarang datanya bukan berupa data time series. Nah ternyata cuma isinya ada review, lalu kemudian ada sentimennya. Ada positif, negatif, posisi. Cuman 2 ini aja kolomnya. Nah, lalu kemudian apa yang bisa saya buat mas gitu? Saya mau ngapain di sini gitu ya? Nah mungkin teman-teman bisa lakukan namanya ini nanti klasifikasi gitu ya. Dalam contoh ini saya menggunakan namanya nanti sebenarnya ini menggunakan SVM ini. Ya, saya pasti nggak kepake rumah tangga. Sebentar. Menggunakan SVM. Jadi awalnya saya harus menggunakan extra feature-nya dulu. Nah, nanti teorinya akan mungkin secara akan dijelaskan Buana. Jadi sebelum sama karena kita harus melakukan fit ya. Cuman kita harus menggunakan ini. DF vectorizer ini. Nanti itu apa? Nah, nanti sambil berjalan kita sama karena ada waktu 2 minggu teman-teman, nanti yang pas dapat yang ini, teman-teman akan bisa belajar, sambil belajar. Jadi jumlah maksimum feature-nya sudah saya batasi, lalu baru kemudian di feed. Nah, yang saya feed adalah review-nya. Jadi saya kepingin tahu dari review ini nanti saya mencoba melihat berapa yang tebakannya benar antara sentimennya apakah positif, negatif ini. Saya mencoba melihat, nah targetnya adalah yang sentimen ini, berarti saya meletakkan bahwa targetnya adalah yang sentimennya ini. Ya untuk ya sebenarnya mau diklasifikasi gitu ya. Kemudian ini di split sama 20%. Nah, untuk split teman-teman biasanya yang saya anjurkan adalah di 20 dan 80%. Kenapa? Karena memang di banyak literatur itu menggunakan 20% dan 80%. Artinya 80% itu untuk data pelatihan dan 20% data tes ya. Lalu kemudian ini saya cek, ini adalah setelah dilakukan split saya selalu melakukan cek dulu. Benar nggak splitnya ada berapa? Kemudian dibandingkan dengan data aslinya itu ada berapa nih? Itu teman-teman harus melihat juga. Ya, dan ini apakah pre-processingnya nggak ada mas? Iya, kalau kayak gini kan mau di-processing apa gitu. Nah itu kenapa saya bilang saya coba berikan beberapa contoh yang berbeda gitu. Supaya teman-teman, oh kalau saya melakukan klasifikasi, jika gambarnya jadinya seperti ini gitu ya. Lalu kemudian saya lakukan coba dengan menggunakan SVM dengan kernelnya linear. Ini kernelnya ada beberapa nanti. Sebetulnya ada beberapa kernel, tapi saya gunakan yang linear yang paling mudah supaya tidak sulit gitu ya. Lalu kemudian saya fit sama seperti tugas-tugas teman-teman yang sebelumnya. Lalu kemudian saya coba untuk ini predik. Kita lihat kayak apa sih hasilnya gitu ya. Nah ini menunjukkan indeks ininya. Ini dia. Indeks ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4 sampai yang. Dan ini yang ditampilkan adalah yang dari tes ya. Dari tesnya. Jadi jumlah tesnya. Nah, tesnya jumlahnya berapa tadi? Jumlahnya ada 3.800. Jadi enggak semua. Karena sekali lagi udah kita split tadi. Itu lalu kemudian, nah dari confusion matrixnya kita melihat, nah ini kalau misalkan mau menggunakan confusion matrix sekarang, kita bisa lihat dari 3.800 data itu, yang benar ditebak untuk positif itu sebenarnya ini. Nah, sementara yang salah segini. Sementara yang negatif itu yang berhasil ditebak dengan benar ada 1.629 data, sementara yang salah ada 248 data. Nah ini kan berarti kan sudah ada kayak cerita gitu ya bahwa oh ternyata model yang saya buat ini kok masih jelek, kurang bagus gitu. Ya karena memang ini contoh gitu ya, hanya sekedar contoh biasa dan saya belum melakukan apapun, ini benar-benar hanya sekedar contoh sederhana untuk melakukan training dengan menggunakan SVM tapi yang sederhana. Bisa jadi memang hasilnya kurang bagus. Nah, tugasnya adalah kalau mau ya dibandingkan gitu, mau diubah di dalam kernelnya, diubah metode kernelnya, gitu dibandingkan gitu boleh. Lalu kemudian nanti dibandingkan dilihat dengan ininya, composition matrixnya. Kalau misalnya memang menggunakan kernel linear dan menggunakan kernel yang lain gitu ya. Lalu berikutnya ya kita mulai akurasinya. Sebetulnya akurasinya ya udah lumayan ya gitu. 87 hampir 88%. Ya seperti itu. Jadi kalau memang mau dilakukan sampai seperti ini juga boleh. Ya sekali lagi memang teman-teman melakukan analisa secara
dalam gitu ya. Jadi datanya itu benar-benar dianalisa sekarang. Dibaca, kemudian dipreprocessing, lalu kemudian mau dilakukan apa? Klasifikasi, prediksi, atau yang lain. Kemudian dilihat, dilakukan evaluasi modelnya. Menggunakan MSE, kalau yang prediksi, atau menggunakan ini tadi, Gaussian matrix misalkan, lalu kemudian dilihat akurasinya, begitu. Nah ini teman-teman akan jadi bisa melihat bahwa sekarang analisanya itu jadi sangat tergantung dari isi datanya. Itu teman-teman, itu sekilas mengenai tugas teman-teman. Apakah ada yang mau ditanyakan nggak terkait tugasnya? Satu lagi teman-teman sebelum saya lupa, ada teman-teman yang belum masuk ke ini ya, belum masuk ke Evlen ya. Tolong teman-teman segera diurus ya untuk Evlen-nya. Nanti saya akan sambil kuliahnya nanti buana berjalan, saya akan bagikan enrollment key-nya lagi. Kalau ada yang kesulitan, atau kalau masih ada kesulitan, tolong teman-teman segera WA ya. Karena nanti pengumpulan tugasnya ini menggunakan Evlen, bukan menggunakan email. Jadi teman-teman tidak diurus Evlen-nya, teman-teman nggak bisa mengumpulkan tugasnya nanti di tanggal 25. Begitu. Lalu kemudian untuk pembagiannya, kalau sudah jam 7, jadi saya akan langsung aja supaya teman-teman nanti bisa melihat. Nanti saya juga akan share ke teman-teman jadi saya gunakan ya sederhana aja sih, kode sederhana aja, nggak usah repot-repot. Sebentar, saya akan coba buatkan. Karena ini sudah terlalu banyak sessionnya, saya coba di-connect dulu. Ya, jadi saya akan coba random. Jadi sudah saya buatkan sederhana. Sekarang saya hanya tinggal ambil dari absensi. Lalu adalah datasetnya ada di sini. Nanti saya akan bagikan ini ke teman-teman. Jadi nanti seperti biasa di asistensi nanti akan ada IPWP-nya ini. Teman-teman bisa run. Dan ini ketika di-run berkali-kali hasilnya akan sama. Karena saya kan ada yang modelnya kalau di-run nanti berubah tapi enggak. Ini sekali di-run teman-teman mau run lagi hasilnya akan sama. Jadi udah saya kunci supaya dia hanya satu kali run dan itu sama terus. Ini hasilnya teman-teman nanti bisa lihat. Jadi nanti NIM yang ada di sini, silahkan teman-teman nanti cari sesuai dengan dataset yang sudah ada di sini. Ya saya sudah random, bukan saya yang menentukan. Jadi sudah ada nama-nama datasetnya semua. Silahkan nanti teman-teman langsung masuk ke repositorinya dari GitHub tadi. Ya jadi teman-teman langsung masuk ke sana dan ya, ketika teman-teman nanti masuk ke sana, lalu teman-teman cari dulu judul-judulnya. Ini ada Android Games, teman-teman akan cari. Nanti kalau teman-teman masih bingung, silahkan teman-teman bisa tanya ke saya. Ya ini, jadi ini adalah undiannya untuk masing-masing datasetnya. Jadi setiap orang berbeda, tidak boleh sama ya teman-teman. Tidak boleh sama. Jadi setiap orang harus berbeda. Jadi tidak ada yang datasetnya sama, satu sama lain. Kita buat supaya nanti kemudian ini dikerjakan seperti tadi yang diminta. Nanti penjelasannya juga saya akan buatkan tertulis, termasuk yang deadline dan segala macam. Nanti paling lambat ya, malam ini sudah saya kirimkan di Digitraveling asistensi. Seperti itu. Untuk tugas yang banyak tugas ini bukan tugas kamu. Sudah di Evlen tanggal 25. Ya, seperti itu. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan ke teman-teman. Nanti saya akan bagikan segera sambil kuliah. Saya akan coba untuk buatkan untuk detailnya juga. Begitu teman-teman, saya kira itu aja. Terima kasih buana waktunya. Selamat malam. Oke, saya stop record untuk bagian pertama.